leader, dan ada saatnya di mana semuanya stabil, leaders akan membuat sejarah. Amen. Jadi saya percaya saudara semua akan membuat sejarah di tempat ini. Membuat sejarah itu apa? Membuat sebuah perubahan, membuat sebuah keadaan yang berubah untuk hidup saudara. Saya percaya, saya nggak tahu saudara datang dalam keadaan yang bagaimana. Kalau saudara datang dari keluarga yang broken home, saudara datang keluarga yang hancur, saya mau saudara katakan sama diri saudara pada hari ini, bahwa saya akan buat sejarah berubah. Saya akan buat arus semua kehidupan saya dalam generasi kami adalah generasi yang lebih baik. Saya akan membuat dalam generasi saya ada keturunan yang ilahi di dalam Tuhan. Saya keturunan dari keluarga yang 4 sehat 5 sempurna, kolesterol, diabetes, asam urat, dan semua jantung, dan semua itu sempurna, ada semua. 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita percaya bahwa hingga hari ini, kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kesehatan, kesembuhan. Ada amin? Dan amin saudara, hingga hari ini, saya dan istri saya walaupun sudah mulai masuk dalam usia kepala 5, tapi percaya, sampai hari ini kami belum minum obat. Kami percaya dalam Tuhan. Saat kita menjaga hidup kita, hubungan dengan Tuhan, pikiran kita, tubuh kita, makanan kita jaga dengan sehat. Semua Tuhan bisa jaga. Amen. Jadi saudara harus membuat sejarah berubah. Amen. Saudara harus melihat walaupun semuanya begitu, tapi saudara adalah melakukan perubahan. Amen. Karena proses pembentukan Tuhan tidak bisa terjadi di laboratorium, melainkan harus di dunia nyata. Harus ada di ladang Tuhan, berinteraksi langsung dengan manusia dan keadaan real. Dan tidak bisa di ruangan kelas, karena terobosan perubahan tidak bisa diajarkan. Perubahan bisa dijalani, saudara, bersama dengan Tuhan. Iman dan pengharapan kita harus menjadi harapan bagi dunia. Kalau saudara bilang saudara punya iman dan pengharapan, itu harus menjadi jawaban bukan cuma untuk saudara, tapi juga harus untuk dunia. Saudara harus menjadi terang dunia. Saudara harus menjadi sumber pengharapan. Saudara harus tempat di mana orang bertumpu, orang bertanya, orang melihat jawaban dalam diri saudara. Lalu saya akan katakan amen. Saudara mau amen? Amen. Amen. So, terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Iman dan pengharapan saudara harus menjadi terang yang bersinar di dunia. Kalau misalnya terang saudara tidak bersinar, yang salah itu bukan orang lain dan dunia. Yang salah adalah karena kita meletakkan terang kita di bawah gantang. Anda tahu apa artian menaruh itu di bawah gantang? Itu pada saat saudara menaruh semuanya dalam tempurung. Terang itu tidak bisa dihalangi. Saudara bisa menghalangi terang yang ada di situ. Saudara berusaha tidak akan berkurang, kecuali kita yang tutupin. Iblis akan coba menutup terang saudara. Iblis akan coba mengatakan kamu tidak berharga, kamu gak layak, kamu gak bisa lakukan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya. Hendaklah sinar saudara di depan orang terlihat terang dan cerah, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amen. Yang berikutnya adalah tentang kerajaan Allah. Carilah darah kerajaan Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi tahu nggak Tuhan, Bapa di surga, saudara perlu. Saudara yang belum jodoh, perlu jodoh, yes Tuhan tahu. Saudara yang perlu tambahan penghasilan, Tuhan tahu saudara perlu tambahan penghasilan. Amen. Saudara yang membutuhkan mobil baru, Tuhan tahu. Coba percaya dalam hati bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu kesedihan saudara. Tuhan tahu masa transisi saudara. Tuhan tahu kalau saudara hari ini lagi bergumul untuk keluarga. Tuhan tahu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena besok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saya mau kasih sedikit ilustrasi. Ada yang punya uang 100.000 nggak? Ya, nggak apa-apa. Sekarang udah cashless ya. Saya kasih contoh aja. Coba, ada yang punya uang cash? Emang agak susah cari uang cash zaman sekarang. Yes, puji Tuhan ada. Istri saya punya. Dunia pengen kita tuh ngelihat mencari ini. Sehingga waktu kita berjalan, kita tuh nggak bisa lihat apa-apa kecuali lihat ini terus. Kayak kalau saya ilustrasikan, ada sebuah pancingan dan iblis tuh naruh ini di depan kita. Selama ini kita melihat begini. Menjalani hidup melihat ini terus. Gak pernah lihat apa yang Tuhan lihat tentang saudara. Tapi firman Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Waktu saudara mengikuti Tuhan, yang saudara percaya, saya mau saudara tepuk tangan ya. Waktu saudara mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, berkat mengikuti saudara. Amen. Berkat Tuhan apapun yang saudara perlukan, berkat Tuhan mengikuti saudara. Ada yang mau nggak? Amen. Siapa yang mau berkat Tuhan mengikuti saudara? Amen. Tepuk tangan dan beri kemuliaan untuk Tuhan. Amen. Berkat Tuhan akan mengikuti saudara. Berkat Tuhan akan mengikuti saudara. Katakan kanan kiri, berkat Tuhan akan mengikuti kamu. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin Anda bilang sebagian, ini Pak Faisal nggak tahu apa yang saya alami. Kok Faisal mah anaknya aja di Australia. Mana dia tahu kesusahan kita hidup? Uang sekolah aja susah. Uang token aja belum kebayar. Sekarang saya ke gereja masih nit tuh di rumah. Nit. Saya mau sama istri saya kesaksian aja. Tahun 2023 Tuhan izinkan rumah kami harus melepaskan usaha yang kami udah bangun belasan tahun. Secara begitu saja. Kami harus melepaskan rumah yang kami tinggalin secara begitu saja. Kami harus tiba-tiba, bukan karena utang, tapi karena ya ada sebuah kejadian sehingga kami harus memberikannya. Dan Roh Kudus bilang, kami tanya sama Tuhan, apakah ini kami harus fight atau kami harus berserah sama Tuhan? Roh Kudus bicara, sepakat kami berdua kasih itu. Jadi itu adalah orang yang kami kasihi. Dia bilang, saya mau kembalikan, kamu kembalikan semua bisnis. Bisnis dikasih, rumah dikasih. Kami gak tahu harus kemana. Saat itu kami bingung,
Kami tabungan harus menutup semua segala sesuatu. Kami sampai nggak punya apa-apa. Kalau saudara bilang, Pak Faisal nggak pernah ngalamin sampai di ATM harus digabung-gabungin duitnya di satu rekening biar bisa ditarik 50.000. Ngalamin, tahu nggak ada kode di token PLN itu biar nggak bunyi terus. Ada kodenya, dimasukin kodenya, itu nggak akan bunyi lagi. Jadi kami ngalamin saat-saat itu. Tapi Tuhan bilang tetap layani Tuhan. Waktu itu kami harus ke Bali mengajar kelas. Orang-orang nggak tahu kami lagi ngalamin apa. Cuma sebelum pergi kami bilang ke Kanala, kita bilang Pak Sunala, dia lagi lihat HP, kita lagi ngobrol di meja. Sunala, kami ambil serat juga saya ngomongnya. Gimana ya ngomongnya? Kami harus keluar dari rumah, kami harus lepas bisnis kami yang tadinya passive income, jadi kami melayani dari passive income itu kami harus keluar. Tiba-tiba dia drop handphonenya, taruh. Maksudnya apa? Iya maksudnya begitu. Terus kamu tinggal di mana? Enggak tahu. Tapi kamu juga harus ke Bali sebentar lagi. Udah nggak bisa, jadwalnya udah dibook. Masih bengong, masih bingung karena. Terus kenapa? Apa yang terjadi? Ya pokoknya ada keluarga kami yang meminta semua itu. Dan kami dapetin, kami lepasin aja. Dalam hati mungkin dia juga mau ngomong, kamu demam gitu. Melepaskan semuanya begitu saja. Iya betul, akhirnya kami lepasin. Rencananya, jadi kami tuh dulu punya rumah tuh luasnya 1.200 meter. Kami tinggal di rumah yang segitu. Dan tiba-tiba kami harus keluar. Jadi kemanakah furniture kami? Ada 3 set sofa, berapa set kasur, ada lemari, baju dan semua. Kami panggil semua anggota komsel kami. Prit, pasukan kumpul. Ada apa, Ci? Terus kita cerita. Kalian pilih mau apa? Yang mau sofa, ambil. Yang mau ini, ambil. Kita bayar. Nggak usah. Ambil aja semua. Percaya Tuhan akan penuhi semuanya. Diambillah semua. Sampai ada satu anak rohani kami, Coach please, yang meja makan jangan dijual, jangan dikasih, karena itu tempat kami semua nangis ada di situ katanya gitu. Karena kita punya anak rohani yang udah belasan tahun ikut sama kami. Oke, enggak. Jadi rencananya pulang dari Bali kami tuh akan pindah dari yang 1.000 sekian meter ke satu apartemen yang 2 kamar tidur. Itu pun numpang karena dia mau sekolah 8 bulan, jadi kami pindah dulu sementara situ. Jadi rumah segede gitu kami harus pindah ke situ, lepasin semua, cuma sisain kasur aja. Itu kami nggak tahu harus bagaimana tuh. Cuma kita berserah. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasingkan? Kami punya pengharapan dan iman sama Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan permalukan anaknya. Tuhan tidak akan biarkan anaknya meminta-minta roti. Bahkan anak cucu kami akan mengalami kemenangan. Kita klaim janji Tuhan. Kami melayani ke Bali. Mujizat terjadi, orang mengalami kelepasan, dipenuhi Roh Kudus. Mereka kita nggak cerita, keep aja dalam hati. Karena cuma Tuhan tahu penderitaan saudara. Laki-laki tidak bercerita. Tapi sacrifice kita sama Tuhan, mulut kita tidak mengutuki. Istri saya lebih rohani dari saya. Saya sih udah rasanya pengen maki-maki keluar gitu, maki-makian tuh keluar gitu. Kekesalan tuh pengen keluar. Tapi istri saya selalu bilang sabar, tenang. Tuhan pasti buka jalan.
Tapi kalau laki-laki kan secara logis, ya gimana caranya? Teknisnya bagaimana? Tabungan udah habis, semua udah habis. Harus bagaimana? Istri saya tuh puji Tuhan kalau saudara punya pasangan yang mengikuti Roh Kudus ya itu. Syukuri. Karena dia nenangin saya, tenang. Pas kami mau pelayanan udah beres, 2 hari lagi kami pulang. Tiba-tiba Kak Evi, istrinya Pastor Nala nelpon. Kalian mau tinggal di mana? Oh, kami mau tinggal di apartemennya si A. Loh, rumah kamu kan segede gitu, gimana mungkin bisa? Furniture kamu kemana? Kita kasih-kasih anak komsel. Jadi udah dikasih-kasih, waktu kami pergi tuh udah dikasih-kasih semua. Pulang tuh kami tinggal bawa kasur gitu, pindah sih. Terus akhirnya Kak Evi bilang gini, kalian mau nggak? Nih ada baru pisan, ada jemaat ngontrakin rumahnya, baru pisan orangnya tuh keluar. Dan jemaat itu nanya ke Kak Evi, Kak Evi ini rumah digimanain ya? Kak Evi langsung ingat kita. Gimana kalian mau lihat dulu nggak rumahnya? Terus saya sama istri saya, nggak usah lihat, masuk. Nggak usah, masuk aja, masuk. Jadi gimana? Ya titip aja sampai rumah itu ada yang mau beli. Dan waktu kami masuk, sofa kan udah dikasih-kasihin. Barang semua udah dikasihin. Masa ditarikin lagi? Sofa tolong dong balikin. Ini dong tolong balikin lagi, saya butuh. Kalah. Apa yang sudah kita beri, itu melepaskan kepemilikan kita. Untuk dendam, untuk harta, untuk hidup. Karena hidup saudara di tangannya Tuhan, dalam genggamannya Tuhan. Waktu dilepas udah biarin nggak apa-apa. Pas kami masuk ke rumah itu, puji Tuhan, kejutan Tuhan apa coba? Udah ada sofa, udah ada meja kecil, meja makan pun bisa masuk ke situ. Terus ada satu set kayak kitchen set yang memang mereka tuh nggak bisa pada ngambil karena nggak cukup rumahnya. Kitchen setnya ukurannya cukup unik lah. Tapi masuk ke rumah itu, saya harusnya bawa fotonya. Bisa slep kayak memang didesain buat ruangan itu. Masukin kitchen setnya, masukin kulkas, celak, masuk. Itu amazingnya Tuhan. Padahal itu rumah, saudara kalau rumah kan kotak, itu rumah belakangnya tuh miring. Jadi kitchen set tuh miring semua. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin, itu bisa pas masuk. Gila ya Tuhan itu. Kemuliaan buat siapa? Buat Tuhan. Tapi yang membuat semuanya berhasil adalah pada saat saudara menjaga pikiran dan hati, menjaga mulut saudara, nggak salah, nggak ngutukin, nggak marah, nggak emosi. Sometimes untuk mendapatkan sesuatu, you have to let go. Sebelum mendapatkan Ishak, Abraham harus serahkan dulu Ishak. Dan gak lama setelah kami gak punya apa-apa pindah ke rumah itu, memang pencobaan tuh jangan berharap akan berhenti ya dalam hidup saudara. Ada aja terus. Ujian iman kita tuh ada. Anak kita yang besar mau nikah, kita bilang papa mama gak punya uang, gak punya budget. Kan baru pindah, usaha kita juga gak ada, kita gak punya budget. It's okay mak ya, it's okay. Tuhan akan berkati. Sekali lagi, kalau saudara ikut Tuhan, berkat Tuhan bukan cuma untuk saudara, tapi juga untuk keturunan saudara. Siapa yang percaya? Amen. Jadi waktu saudara mengikuti Tuhan, saudara akan punya pasangan yang diberkati dan punya anak yang diberkati. Dan singkat cerita, anak kami menikah hampir tidak bayar apapun. Venue sudah dibayarin. Di Australia ini tuh, bukan di Lampung. Di Lampung kemarin kita ke gedung apa namanya? Golden. Katanya untuk 100 orang 300 orang 200 jutaan ya. 200 jutaan.
Nah, kalau di sana gedungnya doang udah 350. Belum makan, dekor dan semua. Dari mana? Ada aja Tuhan berkat. Dekor Tuhan kasih. Baju pengantin dikasih 2. Istilah ada 2 pilihan. Ada 2 orang yang mengasih dari 2 vendor yang berbeda. Terus kue pengantin, Tuhan tahu. Kue pengantin ada yang ngasih. Panitia Tuhan kasih. Yang mimpin pujian, yang dekor Tuhan kasih semua. Bahkan yang ngedekor itu ada sekitar 40 orang. Tuhan kasih. Bahkan dari 40 itu gak semua diundang. Sampai istri saya bilang, kan namanya Natasha, kasihan itu yang udah ngedekor tapi kok gak diundang. Undanglah dia. Gak cukup mama katanya. Kalau ini diundang, ini udah gak cukup katanya. Ini aja udah lebih katanya. Aduh, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, mereka rela. Kadang-kadang gila ya cara Tuhan kerja tuh. Walaupun kita harus responnya benar dulu. Karena itu seek His kingdom. Percaya. Jangan cari ininya. Kerajaan Allah. Maka berkat Tuhan akan mengikuti saudara. Jadi apa yang kita butuhkan di waktu yang berat, yang tough ini untuk build stronger. Ada 2 hal. Yang pertama adalah a strong mind, pikiran yang strong. Kadang saya ingat waktu dulu hancurkan pikiran zaman saya waktu dulu pertama lahir baru. Hancurkan pikiran, bongkar pikiran. Tapi ternyata setelah ini kita perlu a strong mind. Nanti saya akan jelaskan. To have a soft heart. Kita perlu pikiran yang strong, kuat untuk memiliki hati yang lembut. Karena dengan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati. Pada saat kami ngalamin itu, hati kami dijaga. Dari apa yang masuk, jangan sampai mengkamiri. Tapi juga yang terutama adalah jangan sampai apa yang keluar mengkamiri. Karena bukan apa yang masuk mengkamiri. Ingat kan? Bukan masuk itu yang najis. Tapi apa yang keluar dari mulut saudara, itu yang najis. Jadi jangan sampai mulut saudara mengutuki keadaan, mengutuki orang, membalas dendam kepada orang, tapi forgive and let go. Soft heart itu perlu ini, mengingatkan terus pikiran kita, jangan ngomong kasar, jangan ngomong sabar. Perlu diingetin terus. Perlu firman Tuhan yang kuat terus diingatkan dengan firman Tuhan. A strong mind arti yang kedua adalah if your mind is compromised, your mind will go wild. Kalau saudara sudah mengkompromi dalam pikiran saudara, sekali aja saudara mulai melihat bahwa berkat itu bukan berasal daripada Tuhan, hidup saudara akan berantakan. Jangan berkompromi dengan pikiran saudara. Jangan berkompromi dengan hal-hal kecil. Semua itu mulai dari pikiran. Tidak ada sesuatu dosa yang besar tidak dimulai dari sebuah ide dalam pikiran. Karena itu, apa yang muncul dari pikiran saudara harus dijaga. Harus diingetin. Setiap kali ada gadis seksi di depan, ingetin pikiran, tolak dalam nama Yesus. Jauh. Itu ciptaan Tuhan yang indah tapi bukan milik saya. Enggak lucu ya saudara, nggak apa-apa. Berarti di sini kudus semua, haleluya gitu ya. Aduh, saya senang sekali Thor ini, luar biasa. Kalau lihat opa ganteng gitu nggak tertarik gitu, saya setia pada pasangan saya. Tapi setiap kali godaan untuk kita kompromi dengan dosa, mencari pasangan yang tidak seiman, itu kan jaga pikiran. Saat kita mau cari jalan pintas, saat kita mau berkompromi dengan dosa, mau pornografi, balik ke hal-hal, mau ngerokok lagi, nge-vape lagi, itu kan kompromi. Semua itu dimulai dengan ide dalam pikiran.
dan perlu pikiran yang kuat untuk mengalahkan itu. Dan yang terakhir adalah deeply root dalam doktrin. Karena your doctrine will shape your perspective. Jangan cuma baca firman, tapi kenali firman. Karena doktrin akan membentuk cara saudara memandang dunia ini. Saya kasih contoh. Kalau saudara melihat sekali lagi bahwa berkat yang saudara miliki adalah milik saudara, bukan milik Tuhan, saudara akan pelit, betul nggak? Lo gue yang nyari, ngapain ngasih perpuluhan? Coba saya tanya dalam hati, siapa yang di sini ngasih perpuluhan? Gak usah jawab angkat tangan. Siapa yang ngasih persembahan yang terbaik sama Tuhan? Karena begitu saudara ngerasa itu uang saya, itu keringat saya, kita nggak pernah mau perlu ngembaliin. Tapi kalau kita pinjam motornya siapa itu Jola, kita pinjam motornya dia, saya harus kembaliin kan? Otomatis kan, karena saya punya kesadaran bahwa ini miliknya dia, saya akan kembalikan. Bahkan kalau perlu bensinnya saya isi penuh. Betul nggak? Kesadaran kita, doktrin itu akan membentuk cara kita memandang. Karena memang kita di ICC, Pastor Nala bilang kita harus kembali kepada doktrin. Kita harus kembali kepada pengajaran-pengajaran dasar, keselamatan, baptisan air, diingatkan kembali. Pertobatan, kita harus diingatkan kembali. Tentang peran Roh Kudus, kita harus diingatkan kembali. Doktrin-doktrin dasar yang akan membentuk cara kita berpikir. Tentang persembahan, tentang hidup, tentang melayani Tuhan. Kembalikan lagi doktrin-doktrin tersebut, sehingga akan membentuk cara saudara berpikir. Kenapa kami tahu bahwa waktu kami ngalamin gitu gak perlu balas dendam? Kenapa? Karena memang udah jelas di pikiran kami, pembalasan itu milik Tuhan. Apapun yang orang lakukan buruk kepada kita, kita tidak usah balas, karena pembalasan milik Tuhan. Amen. So yang kedua saya akan cepat bicara tentang a sharp spirit. Saudara masih bersama dengan saya, amen. Bertahan di poin terakhir. Gitu ya, poin terakhir. Karena dari semua karunia Roh Kudus yang saya mau saudara dan saya punya dalam hidup, yang pertama bukan karunia bernubuat. Ini mah bukan firman Tuhan, ini dari saya. Adalah a gift of discerning of spirit. Karunia membedakan roh. Karena kita harus tahu dalam detik pertama ini dari Tuhan atau bukan. Kita harus tahu semua kesempatan yang datang kepada kita. Kita harus tahu ini dari Tuhan atau bukan. Karena kalau kita kadang-kadang miss itu, kadang-kadang kita miss kesempatan dari momentum daripada Tuhan. Kita perlu sharp spirit. Kita di sisi tahun depan punya tema adalah sharper and stronger. Kita harus punya spirit yang sharp, yang tajam, yang bisa membedakan, yang memisahkan. Firman Tuhan juga mengatakan apa? Pedang bermata dua, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kenapa penting, saudara? Ini ada kesaksian dari salah satu anak rohani kami. Jadi anak rohani kami itu mau menikah. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan kasih tanda lah, apakah ini pasangan dari saya atau bukan. Dan kemudian dalam satu waktu dia melihat sebelum married pasangannya marah. Dan cara marahnya itu luar biasa, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Dan meledaknya tuh tidak terkontrol. Tapi waktu itu undangan sudah dibagiin. Terus dia bilang, ya udah. Dia minta tanda dan dikasih sama Tuhan tanda. Tapi dia bilang enggak lah, udah tanggung, udah dibagiin undangan, jalanin. Dan pada saat dia menjalani pernikahannya, ternyata si suami bukan di dalam Tuhan, tapi dia punya bagasi. Dan saudara tahu, untuk sampai titik bisa menikmati pernikahan, dia perlu waktu 15 tahun.
Dan saya nggak bilang itu salah atau benar. Cuma kadang-kadang kita dalam hidup perlu punya roh yang tajam. Membedakan apa yang Tuhan mau dan yang tidak Tuhan mau. Ability to discern between God or good. Kemampuan untuk balik ke itu sebelumnya. Untuk memilih, untuk membedakan antara Tuhan atau baik. Karena kadang-kadang apa yang dari iblis juga tidak selalu jelek. Seringkali justru godaan dari iblis itu baik, betul nggak? Kalau godaan itu buruk, nggak mungkin kita kegoda, betul nggak? Nggak mungkin iblis masih bertahan hidup nih sampai sekarang. Karena dia bisa mengemas godaan itu kelihatannya baik. Karena itu kita perlu spirit yang dalam dengan Tuhan. Untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Kadang-kadang kalau kemauan kita selalu menghindar masalah. Ada masalah kalau di sini komsel namanya apa? Tadi? Bubble ya, bubble. Kalau di sini di bubble ada masalah, ada kendala, ada konflik. Kalau kita, berarti kalau nggak datang gereja lagi. Tapi kalau kita punya sharp spirit, kita tahu, saya Tuhan taruh di sini untuk mengerti, belajar dan berubah. Saya mengerti di sini untuk mengalami prosesnya Tuhan, untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ada di tempat ini, saya bekerja di tempat ini untuk sebuah seasonnya Tuhan, di mana saya bisa dibentuk sama Tuhan. Kadang ada yang tanya sama saya, Pak Faisal, tolong dong kasih tahu suara Tuhan buat saya. Saya dapat tawaran 2 pekerjaan. Yang satu gajinya lebih besar, yang satu gajinya lebih kecil. Saya mau pilih yang mana? Ya nggak bisa gitu juga Fernando gitu kan. Ya nggak bisa semudah itu gitu ya. Dan nggak bisa juga kita cuma bisa menilai dari gaji. Kita harus mana kehendak Tuhan. Kembali udah punya hubungan pribadi sama Tuhan belum? Kenal Tuhan. To have a sharp spirit. Karena kita perlu ability to make a tough decision. Kita perlu kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang berat. Ada waktunya di mana semua pertimbangan. Financial management, money management dan semua. Tapi ada waktunya, ada risk yang kita ambil. Dan disitulah saudara harus taruh iman di situ. Kadang-kadang dalam kehidupan tidak semua terukur dan terhitung dengan baik. Siapa yang bisa tahu di usia kami yang segini harus memulai semuanya dari awal lagi. Tapi Tuhan punya rencana, betul nggak? Dan yang terakhir adalah to become a self-assured leader. Kenapa perlu memilih yang benar? Self-assured itu artinya menjadi seorang leader yang secure dengan dirinya, yang tahu dengan panggilannya, leader yang mau membangkitkan orang. Self-secure, assured leader tuh gak banyak. Yang saya percaya Pastor Santo dan semua leader di sini, semua adalah self-assured leader. Orang-orang yang mau memberi diri, yang mau mengangkat saudara dengan terbaik. Dan itu cuma bisa didapat dengan a sharp spirit. Punya spirit yang humble, mau, percaya, tahu ini bagian yang Tuhan tentukan. Ini tahu yang Tuhan panggil kita untuk setia di sini. Ini tahu apa yang Tuhan mau. Maka kami akan berjuang di sini. Kami akan berusaha di sini. Kami akan berkorban, menanam diri kami di sini. Dan sehingga saudara akan melihat ada buah yang Tuhan siapkan untuk saudara. Amen. Amen. Karena kekuatan dan keberanian kita itu tidak datang dari tidak datang dari dunia. Kekuatan dan keberanian kita untuk menjalani hidup ini tidak datang dari istilahnya kata-kata motivasi. Kekuatan dan keberanian kita datang dari pengenalan kita dalam Tuhan. Tahu identitas kita dalam Tuhan. Tahu saudara dipanggil buat apa.
tahu saudara itu siapa. Kalau saya ada teman saya itu orangnya berani banget. Berani banget. Dia nggak takut sama preman, dia nggak takut di jalanan. Ternyata dia anaknya jenderal. Karena dia tahu dia siapa. Dia nggak takut sama siapa. Gelut, ayo gelut. Gimana nanti gitu kan? Mau saya kalah, besoknya kan ada pasukan ngegerebek rumahnya. Karena dia tahu. Karena dia punya pengenalan dan identitasnya di dalam Tuhan. Saudara sudah kenal Tuhan saudara. Saudara sudah tahu saudara siapa di dalam Tuhan. Kejar itu. Saya akan tutup dengan, di sisi kita punya istilahnya boring basic. Saya akan tutup dengan ini. Ada 4 hal boring basic yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa dibilang boring? Karena memang membosankan. Saya tidak bicara 7 langkah menjadi memperoleh kekayaan yang di dalam Tuhan. Tapi dari 4 ini akan membuka semua pintu surga. Yang pertama, berdoa. Tiap minggu juga Pastor Santo udah bilang suruh berdoa. Tapi sungguhkah kita sudah berdoa? Apakah waktu kita berdoa kita sudah menemukan identitas kita dan mengenal Tuhan kita? Yang kedua, berpuasa. Kalau di sisi kita ada gerakan Fast 21. Dalam setahun kita 2 kali berdoa 21 hari. Berpuasa 21 hari. Mencari kehendak Tuhan. Sudahkah saudara berpuasa? Kalau tanya sama Tuhan, mentok, udahkah berpuasa? Puasa itu bagus untuk saudara. Cari wajah Tuhan. Yang ketiga, sudahkah saudara dalam dengan firman Tuhan? Karena doktrin mengubah cara pandang saudara. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, untuk punya hati yang selalu rendah hati adalah selalu memiliki hati untuk memberi. Jangan tahan. Jangan pernah tahan semua berkat yang Tuhan udah kasih sama saudara. Saudara tahu, saya akan tutup dengan ini. Tim musik boleh ke depan. Waktu kami banyak tantangan seperti ini, saudara tahu, kami emang gak bisa memberi sama kayak dulu. Tapi kami tetap setia memberi perpuluhan dan tetap memberi persembahan. Jumlahnya menurun, tapi persentasenya bertambah. Karena kami percaya ada berkat saat kita menabur dalam kelimpahan, tapi ada terobosan saat kita menabur dalam kekurangan. Karena Tuhan lihat hati saudara. Saat saudara terhimpit, jangan justru tahan. Datang ke gereja. Saudara punya talenta, jangan tahan. Berikan. Ada yang butuh bantuan saudara, jangan tahan. Jangan bilang masalah saya udah banyak. Gak, kasih. Be a generous giver. Bukan cuma saat saudara berkelimpahan dan tidak ada masalah. Justru pada saat saudara terjepit, beri kepada Tuhan. Karena disitulah saudara akan melihat terobosan. Amin. Percaya, siapa yang mau melihat terobosan di dalam Tuhan? Amin. Mari kita nyanyi satu lagu, silakan. Thank you. Mari kita bangkit berdiri, kita bahasa roh sebentar. Hira bahara basyalalala. Hira la bahara. Hira la bahara la basa. Ura la bahara la basya. Ura la basya la 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 bahara la basa la bahara. Ura la bahara la basya la la la. Hira la bahara la basya la la.
ini saudara bilang, kenapa saya harus ngelewatin semua ini? Kenapa saya harus ngalamin ini? Kenapa saya harus ada di dalam kondisi seperti ini? Mungkin kalian tidak bisa mengerti hari ini. Tapi one day Tuhan akan bukakan itu. Waktu kami ngalamin ini tahun 2023 hingga hari ini, kami ketemu di pulau lain, di tempat lain, di kota lain, orang-orang yang ngalamin masalah yang sama persis. Ternyata Tuhan izinkan untuk kami ngelewatin ini, untuk menjadi penghiburan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan tanya sama Tuhan hari ini, why. No. Cari hatinya Tuhan. Sadari saat ini Tuhan itu kayak Bapa ada di sebelah kamu. Dia sedang pegang pundak kamu. Dan dia bilang, aku mengerti. I feel you. Tapi let's jalanin ini sama-sama. Amen. Saya mau saudara yang tadi bilang mau mengalami terobosan, taruh tangan kanan saudara di dada. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, katakan sama-sama saya, Tuhan, kami mau mengalami terobosan, mengalami breakthrough dalam keadaan kami. Kami percaya Tuhan sudah ada buat kami. Tuhan sudah siapkan jawabannya buat kami. Kami percaya. Hari ini kami mau memandang wajah-Mu, melihat janji-Mu, dan tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri. Thank you, Jesus.